semua. Salam sehat, salam bumi hijau, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk dapat berdiskusi melalui webinar Bumi Hijau kita kali ini, webinar Bumi Hijau series kedua. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan webinar series pertama, itu nanti Bapak Ibu boleh langsung saja, bagi yang kemarin tidak bisa mengikutinya, boleh langsung cek di fanpage kita di Sahabat Bumi Hijau. Begitu. Mungkin barangkali saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Adi Prima. Saya agronomis dari PT Lautan Luas. Jadi di sini kita ada tim penelitian expert, di mana terdiri dari saya Adi Prima, kemudian ada juga Bapak Bartolomeus Varian, kemudian ada juga Pak Samsi Aju Suseno, dan kemudian ada Bapak Ricardo Parningotan Raja Guguk. Begitu. Nah, kemudian nanti juga bila di tengah-tengah pemaparan dari Bapak Varian, ini Bapak Ibu juga boleh langsung bertanya di kolom chat Zoom ini, kemudian atau di kolom Facebook, di fanpage Sahabat Bumi Hijau. Begitu, karena ini kita juga connect ke fanpage Facebook kita, di Sahabat Bumi Hijau. Begitu. Untuk pemaparan nantinya, para audiens, Bapak Ibu sekalian, boleh mute untuk mikrofonnya dulu, kemudian nanti pada sesi tanya-jawab, kemudian kita bisa berinteraksi, itu baru kita bisa unmute untuk mikrofon kita. Begitu. Saya tidak berpanjang lebar, langsung saja kita ke pemateri kita, Bapak Bartolomeus Varian, untuk memaparkan materinya mengenai amonium klorida bumi hijau. Begitu. Kepada Bapak Varian, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Adi Firma. Selamat siang semuanya. Salam sehat semua ya. Untuk di tengah-tengah pandemi ini tetap kita harus menjaga protokol kesehatan Bapak Ibu 3M ya. Menggunakan masker, mencuci tangan berkala, kemudian jaga jarak, jangan lupa juga agar semua kita hingga pandemi ini berlalu kita tetap sehat selalu gitu. Nah, memasuki webinar kedua ini Bapak Ibu, kita sudah menyiapkan materi, tentu tidak terlepas tidak sempurna, kita masih terbuka terhadap masukan dan saran karena kita terus belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Memasuki mengenai materi amonium klorida ini, kita tidak lepas terkait dengan unsur hara nitrogen Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang amonium klorida, tentu kita tahu bahwa amonium klorida itu merupakan salah satu sumber pupuk nitrogen ya, di mana nitrogen ini merupakan salah satu nutrisi yang penting yang digunakan tanam itu dalam berbagai fase, yaitu fase pertumbuhan, kemudian perkembangan, dan reproduksi pun sebenarnya tanaman itu juga menggunakan seperti itu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga, ternyata nitrogen ini sebenarnya salah satu sumber unsur hara yang paling melimpah di bumi ini gitu. Tapi kekurangan nitrogen ini merupakan jadi masalah yang paling umum kita jumpai gitu. Nah, ketika masalah itu sering kita jumpai atau defisiensi nitrogen itu kita jumpai pada tanaman, itu akan mengakibatkan adanya peningkatan penggunaan dan permintaan sumber pupuk gitu. Dan di Indonesia untuk saat ini memang untuk sumber pupuk nitrogen itu paling umum itu kan urea ya, maupun itu yang subsidi maupun yang non subsidi gitu. Dan ketika penggunaan itu meningkat, permintaan itu meningkat, efek selanjutnya adalah ketergantungan dari para petani untuk menggunakan sumber nitrogen gitu. Jadi pada umumnya ketergantungan penggunaan pupuk sumber nitrogen ini umumnya urea itu sudah mulai tinggi seperti itu. Dan kita tahu kalau di Indonesia memang penggunaan nitrogen itu sangat tinggi ya. Nah, ada beberapa berita yang terakhir ini kan saya juga sharing-sharing dengan petani di Jawa Timur, kemudian ada petani di NTB, di Bima gitu. Memang ada beberapa kendala seperti ada pupuk urea itu mulai langka, dan salah satu contoh kasusnya ini saya mengutip di media, ini di Kabupaten Purbalingga seperti itu. Tapi memang ada beberapa kabar baik terdengar belakangan ini, memang pemerintah menambahkan alokasi pupuk subsidi sehingga penggunaan urea itu sebenarnya sudah mulai tercukupi. Tapi melihat kondisi, memang untuk mengantisipasi selanjutnya apabila pupuk urea ini ada kelangkaan lagi gitu. Nah, apa sih solusinya seperti itu? Kita bisa kenalkan saat ini adalah pupuk amonium klorida. Namun sebelum jauh mengenai itu, ini juga ada berita menarik nih. Kenapa sih
uh, pupuk urea itu bisa dikatakan ternyata 50% aja nih yang mampu diserap oleh tanaman gitu. Sedangkan sisanya mungkin ada yang pencucian dan sebagainya gitu. Ini saya kutip sebenarnya dari berita republika.co.id, dan ada beberapa nanti juga penjelasannya mengenai kenapa sih kok urea itu cuma bisa 50% aja gitu. Dan di webinar ini mungkin kita banyak komparasi terkait dengan amonium klorida dengan urea, karena memang urea ini memang sangat umum ya Bapak Ibu. Dan harapannya memang untuk menanggulangi nantinya ketika ada kelangkaan seperti itu, amonium klorida ini bisa menjadi opsional pilihan dari Bapak Ibu untuk tetap memenuhi dari kebutuhan nitrogennya itu seperti itu. Nah, lanjut kita akan masuk mengenai terkait dengan siklus nitrogen itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara pupuk nitrogen gitu ya, sumber nitrogen, kita kurang afdol nih kalau kita nggak berbicara siklus nitrogennya gitu. Jadi saya akan mulai Bapak Ibu dari nitrogen ini di atmosfer gitu ya. Jadi saya sempat membaca beberapa artikel, ternyata nitrogen itu di atmosfer itu jumlahnya sekitar 70% dari total keseluruhan gas yang berada di atmosfer. Jadi memang untuk nitrogen ini jumlahnya cukup melimpah di bumi ini gitu. Tapi memang karena bentuknya ini berupa gas di atmosfer, itu tidak mudah semerta-merta langsung diserap tanaman gitu. Jadi ada proses, perlu ada fiksasi oleh bakteri maupun tanaman, dibantu oleh tanaman kacang-kacangan seperti itu. Ada pula nanti dibantu fiksasinya oleh bakteri-bakteri yang hidup di dalam media atau dalam tanah seperti itu. Nah, dari nitrogen yang difiksasi itu, nantinya nitrogen itu akan diubah membentuk amonium, kemudian dibantu lagi ada proses nitrifikasi maupun sebagainya, ini akan membentuk nitrat juga. Nah, tanaman itu menyerap nitrogen itu dalam dua bentuk sebenarnya. Ada dalam bentuk amonium, kemudian ada bentuk nitrat gitu. Jadi kalau kita lihat bagannya dari awal mungkin dari gas, ini perlu fiksasi terlebih dahulu, singkatnya seperti itu. Kemudian nanti udah bentuk amonium, kemudian bentuk nitrat, ini akan diserap oleh tanaman seperti itu. Dan Bapak Ibu perlu diketahui juga, dalam bentuk nitrat, nitrogen dalam bentuk nitrat, ini bisa juga ada proses denitrifikasi seperti itu. Jadi nitrogen yang sudah dalam bentuk nitrat ini denitrifikasi, itu lagi bentuk nitrogen atau N2 seperti itu. Jadi siklusnya seperti itu. Ini akan berputar terus seperti itu. Nah, karena kita memang di Indonesia banyak petani menggunakan urea, nah kita perlu ketahui juga bagaimana sih prosesnya urea dalam tanah itu ketika digunakan sebagai pengaplikasian pada pupuk seperti itu, pengaplikasian pada tanaman. Nah, urea ini dalam bentuk pupuk itu untuk mengubah bentuknya dari urea amonium itu perlu namanya proses hidrolisis ya Bapak Ibu. Jadi proses hidrolisis itu pengubahan dari urea ke amonium, kemudian nanti ada nitrifikasi. Nitrifikasi itu mengubah amonium ke nitrat seperti itu. Nah, untuk pengubahan urea ini menuju ke amonium itu perlu bantuan dari bakteri maupun ada proses enzimatik juga seperti itu. Dan prosesnya itu butuh 1 sampai 8 hari. Ini dari hasil kita studi literatur juga. Jadi ada perlu waktu untuk pengubahan itu. Biasanya ada pengaruh dari kelembapan, kemudian pH tanah, suhu tanah seperti itu. Itu yang biasanya berkaitan juga dengan aktivitas bakteri di dalam tanah untuk memproduksi enzim seperti itu. Nah, kenapa urea tadi juga sempat disinggung? Kenapa 50% ya? Memang ada faktor seperti misalkan urea ini kan mudah larut terhadap air juga seperti itu. Dan ada proses pencucian, penguapan dan sebagainya. Itu yang biasanya menyebabkan sebelum urea ini bisa berubah bentuk ke bentuk amonium, itu ada kendala-kendala seperti itu, pengubahan, penguapan, kemudian ada pencucian. Dan sebenarnya Bapak Ibu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu ketika urea sudah berubah membentuk amonium kemudian nitrat, dalam proses nitrat ini sebenarnya juga ada denitrifikasi seperti itu. Jadi ada proses lagi penghilangan ke bentuk N2 tadi di nitrogen seperti itu. Jadi memang untuk pupuk nitrogen ini memang sangat diperlukan karena memang pengubahan nitrogen dalam tanah itu sangat cepat juga gitu. Jadi memang disebutkan tadi memang 50% itu baru
baru bisa diaplikasikan pada tanaman, diefektifkan, digunakan oleh tanaman seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bicara soal pupuk amonium klorida, sebenarnya bentuk nitrogennya itu sudah dalam bentuk amonium. Jadi pupuk amonium klorida ketika diaplikasikan pada tanah itu sangat mudah diserap oleh tanaman gitu. Cuman memang ada kekurangannya, itu ada dari segi kloridnya. Nanti kita akan jelaskan kekurangan dan kelebihan dari unsur klor dalam tanah ini. Nah, lebih jelasnya ini saya kenalkan untuk pupuk amonium klorida Brenda Bumi Ijo dari PT Lautan Luas. Untuk kandungannya itu nitrogen lebih besar sama dengan 26% ya. Jadi kalau untuk amonium klorida itu seperti yang saya sebutkan tadi, memang amonium klorida itu merupakan salah satu sumber pupuk N ya. Selain urea dan ZA yang mungkin memang sudah sering kita kenal. Dan pupuk amonium klorida ini biasanya kita rekomendasikan untuk tanaman padi, jagung, dan gandum. Ada juga beberapa tanaman lainnya, dan setelah ini kita akan klasifikasikan beberapa tanaman, yaitu tanaman yang tidak toleran terhadap klorida, kemudian ada tanaman yang toleran dalam kadar rendah, maupun ada tanaman yang toleran dengan klorida. Nah, kita ambil contoh yang tidak toleran klorida ya. Ini di sini ada tanaman tembakau, kemudian ada tanaman kentang untuk tepung. Memang kalau saya sempat diskusi di lapang juga sama petani itu, kalau untuk tembakau dan kentang ini ketika menggunakan pupuk yang mengandung klorida, itu biasanya kadar airnya memang lebih tinggi. Jadi untuk tanaman kentang ini yang tujuannya untuk dibuat sebagai tepung, itu tidak cocok seperti itu. Sedangkan kalau tembakau memang biasanya menghindari pupuk-pupuk yang mengandung klor, karena ini biasanya mempengaruhi terkait dengan daya bakarnya itu sendiri. Jadi biasanya kalau tanaman tembakau yang terpapar klorida itu akan sulit terbakar. Jadi kurang cocok untuk digunakan sebagai bahan rokok seperti itu. Nah, kalau untuk tanaman klorida tanaman yang toleran terhadap klorida dengan kadar rendah, biasanya kita rekomendasikan dosisnya itu sekitar seperempatnya untuk sebagai campurannya, dengan harapan manfaat-manfaat yang diberikan oleh amonium klorida ini nantinya bisa didapatkan juga dari budidaya tanaman-tanaman tersebut. Dan untuk tanaman yang toleran klorida biasanya bisa juga sebagai substitusi, katakan 100% bisa menggantikan urea ataupun ZA ketika memang kondisinya di lapangan ada kekurangan ataupun memang membutuhkan asupan-asupan dari amonium klorida itu sendiri sebagai pelengkapnya. Nah, kita langsung masuki terkait dengan keunggulan amonium kloridanya ya. Jadi untuk keunggulan amonium klorida memang ada apa ya namanya ya? Ada studi literatur juga bahwa amonium klorida ini tidak mudah menguap. Nanti akan ada saya sharingkan juga. Kemudian amonium klorida ini juga sebenarnya dapat larut juga dalam air dan memiliki sifat higroskopisitas yang lebih rendah gitu. Dan untuk nitrogennya itu yang terkandung dalam amonium klorida ini memang lebih cepat tersedia bagi tanaman. Untuk aplikasi amonium klorida pada padi dapat meminimalisir kehilangan unsur hara karena amonium klorida ini peka terhadap absorpsi di tanah. Jadi pertukaran ionisasi dalam tanah dan ke tanaman itu juga lebih baik seperti itu. Kemudian kalau kita bicara tentang amonium klorida ini, dia juga mengandung ion klorida itu. Jadi ion klorida ini sendiri sebenarnya mampu menahan aktivitas nitrifikasi bakteri yang dapat membuat amonium lebih awet di sawah. Gitu. Kenapa sih kok bisa kita bilang ini lebih awet seperti itu? Jadi kita kembali ke bagannya yang tadi. Kalau untuk menekan nitrifikasi itu untuk sebenarnya untuk mencegah proses denitrifikasi juga seperti itu. Jadi kalau N itu tetap pada posisi amonium, potensi untuk terjadinya denitrifikasi. Yang mana denitrifikasi ini justru akan mengurangi kadar N dengan mengubah kadar N tersedia bagi tanaman, dengan mengubah nitrat ini menjadi nitrogen di atmosfer itu dalam bentuk N2 seperti itu. Nah, kemudian ini untuk perbandingan AC dan urea seperti itu. Jadi ada literatur yang mengatakan memang ini kehilangan nitrogen karena penguapan itu pada pupuk AC itu jauh lebih rendah dibandingkan urea. Jadi kalau di sini disampaikan sebenarnya
untuk urea ini di lahan basah ya, di lahan basah tergenang itu urea itu bisa 9,6%. Sedangkan kalau AT itu 4,8%. Dan kalau kita lihat mungkin di grafiknya ini, dari hari ke-7 ini memang sudah mulai signifikan peningkatannya seperti itu. Namun memang ketika berbicara membandingkan dengan amonium klorat juga, kehilangan amonia itu bisa lebih ditekan hingga setengahnya seperti itu. Nah, kembali berbicara mengenai nitrogen ya. Nitrogen kan disampaikan juga tadi dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Nitrogen ini juga termasuk dalam unsur hara makro ya. Dan sumber hara nitrogen itu alami dalam tanah berasal dari bahan organik sebenarnya. Dan bersifat mobile pada jaringan tanaman. Nanti ini ada kaitannya terkait dengan efisiensi yang akan ditunjukkan oleh tanaman itu sendiri, seperti itu. Dan ini mungkin yang sama seperti tadi ya, yang tanaman itu menyerap dalam bentuk amonium dan nitrat. Nah, bicara soal nitrogen, fungsinya sebenarnya umumnya sama ya, seperti pada penggunaan pupuk urea maupun ZA. Intinya adalah membuat tanaman ini menjadi lebih hijau, kemudian membantu fotosintesis tanaman, ada juga mendorong pembentukan dan pertumbuhan vegetatif dan seterusnya seperti itu. Umumnya fungsinya sebenarnya sama antara urea, ZA maupun AC. Nah, kita ambil sedikit ilustrasi dari tanaman jagung. Dari tanaman jagung sebenarnya nitrogen itu tetap dibutuhkan dalam berbagai fase tanaman. Cuman memang untuk pengaplikasiannya 2/3 dari dosis total sebenarnya bisa diaplikasikan pada saat sebelum pembungaan. Dan sepertiganya nitrogen itu bisa diaplikasikan pada setelah pembungaan seperti itu. Karena apa? Sebenarnya kalau nitrogen itu kan bicara kita sebagai penyusun bahan organik ya. Termasuk di sini nanti ada pembentukan bunga dan sebagainya, itu membutuhkan nitrogen juga sebenarnya. Namun memang jumlahnya tidak sebesar pada saat fase-fase vegetatif seperti itu. Nah, kemudian untuk fungsi klor sendiri, itu penambahan pasokan klor pada tanaman dapat mengurangi asam organik. Jadi kalau di Jawa ya, kalau di Jawa Timur itu sendiri, saya sering sharing juga dengan petani. Kalau di Ngawi itu ada sebutan asam-aseman seperti itu di tanaman padi. Nah, yang dimaksud asam-aseman itu sebenarnya adalah ini asam organik itu yang dikeluarkan oleh akar, yang nantinya asam organik ini sebagai makanan bagi patogen tanah gitu. Artinya dengan adanya asam organik ini mengundang patogen-patogen dalam tanah. Dan dengan adanya klor ini sebenarnya mampu mengurangi potensi terserangnya dari penyakit seperti itu. Nah, contoh di sini sebenarnya ada di fusarium, kemudian ada di startfruitnya pada tanaman jagung. Nah, terkait dengan dosis, sebenarnya dosis ini tidak bisa digeneralisir ya sebenarnya Bapak Ibu. Kita perlu sharing lebih lanjut mungkin kalau misalkan ada yang butuh dihitungkan, konversikan dari katakan pupuk sumber nitrogen yang lainnya ke pupuk AC, ya silakan kita bisa saling sharing gitu. Sebagai mungkin nanti sebagai substitusi ataupun mungkin sebagai antisipasi kalau misalnya memang tersediaan beberapa lokasi memang masih minim seperti itu. Nah, terkait dengan efisiensi nitrogen, disampaikan bahwa N itu bersifat mobile di dalam jaringan tanah, di dalam jaringan tanaman. Jadi akibatnya jika N kurang pada tanaman, biasanya daun yang lebih tua ini akan menjadi kuning. Nah, pergerakan daunnya, ciri-cirinya itu sebenarnya simpel. Kalau di tanaman jagung, biasanya daun yang warnanya kuning itu yang dekat dengan tulang daun seperti itu. Kenapa dekat dengan tulang daun? Karena memang N yang pertama kali diserap dalam daun itu N yang didekat dengan tulang daunnya itu. Jadi awalnya mungkin awal gejala akan kuning di bagian tengah daun, kemudian jika memang udah dalam tahap yang memang lebih parah lagi, biasanya akan melebar sampai keluar daun seperti itu. Dan ini biasanya umum ditemui pada tanaman-tanaman jagung itu yang sudah masuki fase pembuahan ya, pembungaan ke atas seperti itu. Karena memang ada beberapa petani yang memang tidak memupuk sumber-sumber pupuk N ketika memang pembungaan sudah terjadi seperti itu.
Dan ada beberapa contoh, ini untuk tanaman kelapa sawit, defisiensi nitrogen dicirikan dengan daun yang lebih menguning. Dan ada tanaman kakao, sama juga, ini kalau tanaman raspberry ya, tanaman raspberry, antara yang kondisi normal dengan yang kondisi defisiensi nitrogen ini. Kemudian ini tanaman lemon, jeruk-jerukan juga mirip sebenarnya. Dan ini ada video dari Bapak Wicak sebenarnya. Kali ini kita bandingkan sumber nitrogen urea dengan amonium klorida. Penguapan tinggi menjadikan urea kurang efisien, maka upaya efisiensi selalu dilakukan, misalnya dengan substitusi. Penguapan urea pada 72 jam setelah aplikasi mencapai sekitar 30%, sedangkan penguapan amonium klorida kecil. Ini perbandingan kualitatif urea, amonium klorida, dan urea plus. Dengan memasukkan biaya angkut, biaya tabur, dan harga pupuk, maka harga hara dalam pupuk di kebun dapat dihitung. Pilihan selalu didasarkan pada efisiensi tertinggi dan risiko terkecil. Sebagai tambahan, amonium klorida dengan mudah dibedakan dengan bahan lainnya yang juga mengandung klorida. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, kemudian setelah menyaksikan terkait dengan video dari Bapak Wicak ini, kita juga ada beberapa testimoni ya dari produk-produk PT Lautan Luas. Ini petani di Lampung, bisa kita saksikan bersama. Boleh tahu nanamnya berapa luasannya Mas kemarin? Untuk luasan ini 1/4. Kalau keseluruhan ini ada 0,5 hektar. Oh iya. Cuman yang pakai produknya Lautan Luas, saya aplikasikan ke yang 1/4. Ya. Pakai produk Lautan Luas apa Mas? Saya memakai dari amonium klorida, terus boron, sama KCl-nya. Iya. Oh iya Mas, kemarin kan aplikasinya kayak mana gitu Mas kemarin? Untuk aplikasi pupuknya, pupuk pertama saya menggunakan amonium klorida. Itu saya aplikasikan, cuman agak sedikit kerepotan saya waktu aplikasi amonium klorida. Makanya dari lahan 1/4, akhirnya yang murni pakai amonium klorida yang separohnya. Oke. Separohnya lagi saya campur dengan NPK. Kalau perbedaan produk amonium klorida ataupun yang lain dengan produk-produk yang lain itu apa Mas yang Mas rasakan? Untuk keunggulannya, untuk amonium klorida yang jelas dia lebih tahan, nggak cepat menguap di tanah, dan tanaman juga lebih awet untuk hijaunya. Oke. Terus kalau sekarang ini perbedaan hasilnya nih Mas sekarang kira-kira bagaimana Mas menurut sampean? Untuk hasil keseluruhan belum bisa ngitung sih, soalnya belum ditimbang. Yang jelas untuk berat per bijinya udah kelihatan. Yang menggunakan amonium klorida dengan yang enggak itu beda untuk beratnya. Kita ngitungnya dari bijiannya aja lah. Nah, seperti itu untuk testimoni singkat terkait dengan rekanan petani kita di Lampung ini yang telah menggunakan pupuk amonium klorida seperti itu. Dan mungkin untuk sesi ini mungkin bisa kita simpulkan sebenarnya kalau untuk amonium klorida tadi ya sempat saya tampilkan sebenarnya untuk ini sudah sesuai SNI. Kemudian untuk amonium klorida itu mengandung klor untuk cocok yang beberapa tanaman, yaitu padi, jagung, gandum, dan beberapa tanaman lainnya. Dan tadi juga ada literatur mengenai penguapan amonia itu membandingkan terkait dengan amonium klorida itu lebih rendah dibandingkan urea. Dan yang terakhir, nitrogen itu bersifat mobile atau dapat bergerak dalam tanaman yang menyebabkan biasanya daun tua ini menguning saat tanaman sedang mengalami defisiensi. Mungkin tambahan sedikit terkait dengan amonium klorida ini sebenarnya memang sebagai opsional Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memang untuk ketersediaannya di lokasi itu banyak urea ataupun memang mau menambahkan efektivitas pemupukan N, itu bisa dicampurkan juga dengan amonium klorida juga seperti itu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Adi Prima. Selamat siang. Baik, selamat siang Pak Varian. Menarik sekali pemaparan dari Pak Varian mengenai amonium chloride. Terima kasih Pak.
Kemudian ini bila ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung via chat Zoom kita atau via kolom chat Facebook. Barangkali 3 pertanyaan pertama terlebih dahulu. Apakah ada? Atau barangkali Bapak Ibu ingin langsung berdiskusi dengan Pak Varian, boleh langsung live discuss, kita juga bisa. Gitu. Barangkali Pak Varian, boleh, ini pertanyaan dari saya sendiri sebenarnya Pak. Saya cukup tertarik kalau misalnya, baik, dengan... Selamat sore Pak. Sore, selamat sore Pak Eko. Iya. Ya, oke. Boleh Tadi Pak, kan kalau mau tanya berkaitan Pak. dengan aspek teknis. Kalau boleh tahu, untuk kalau kita bandingkan atau compare untuk satuan hara, rupiah katakanlah per unit hara, itu tuh kalau kita bandingkan dengan urea kira-kira gimana ininya, prospeknya gitu. Ya, itu Halo? Pak. Ya, halo. Berkaitan dengan inilah, sisi ekonomisnya. Ya, kalau sisi ekonomis mungkin kita perlu pertimbangan juga terkait dengan harga di masing-masing lokasi ya Pak ya. Cuman memang kalau misalkan untuk per unsur haranya, kita untuk dosis misalkan Pak, kalau dari tim PT Lautan Luas, kalau kita mau membandingkan dengan pupuk urea ya katakan karena memang melimpah juga di pasaran dan umum digunakan. Biasanya untuk dosisnya itu memang 1,25 lebih banyak Pak. Jadi katakan 100 kilo urea ya mau diganti, kita substitusi, kita percobaan gitu ya, kita ganti, itu dosisnya menjadi 125. Dan kalau dihitung-hitung sebenarnya dosisnya yang tergantung dari rekomendasi kita itu N-nya lebih kecil Pak dari yang urea. Karena memang kita mempertimbangkan faktor penguapan tadi. Jadi kan ada kehilangan unsur hara ya, katakan sekitar 10 atau berapa gitu, 10% lah. Katakan tadi kan di literatur untuk tanaman sawah kan sekitar 9% ya Pak ya. Kita mempertimbangkan di situ gitu. Nah, tapi kalau terkait dengan harga mungkin kita diskusi lebih lanjut mungkin terkait dengan harga di market juga nih. Gitu. Atau mungkin dari Pak Ricardo, ini kan kita banyak percobaan di Lampung dan Pak Ricardo banyak bantu juga di Lampung. Mungkin ada referensi di Lampung. Ya, selamat siang Pak Eko. Selamat siang. Iya Pak. Sesuai dengan informasi yang Pak Varian sebutin tadi Pak, sebenarnya terkait untuk harga yang terkait secara nilai ekonomis ya Pak ya. Nilai ekonomis. Iya, betul. Secara rupiah per N-nya mungkin bisa lebih mahal, bisa lebih murah Pak. Namun concern kita dan tentu kita bandingkan tentu antara pupuk non subsidi dengan non subsidi Pak. Karena memang seperti yang kita ketahui mungkin kita fokus ke yang non subsidi lah. Iya, betul. Non subsidi Pak. Seperti itu. Nah, dan tentu antara market retail dan perkebunan juga pasti berbeda Pak, seperti itu. Nah, untuk harga untuk nilai ekonomisnya tadi itu seperti yang diinfokan Pak Varian itu memang sejauh ini beberapa diskusi dengan pegiat pekebun juga Pak, rata-rata dosis yang direkomendasikan yaitu kalau 1 kg urea itu sebanding dengan 1,25 amonium kloridanya Pak. Namun untuk ZA-nya sendiri 1 kg ZA itu sebanding dengan 850 gram Pak untuk amonium kloridanya, seperti itu. Artinya sudah mempertimbangkan faktor losses ya. Iya, betul, faktor lossesnya Pak. Ya, dan mungkin hal itu yang mungkin kita edukasi ke petani Pak. Jadi sebenarnya terkait pupuk subsidi dan non subsidi itu tidak hanya melihat dari segi harga saja, namun ada faktor-faktor lain yang mungkin yang bisa dipertimbangkan agar bisa dipakai oleh petani, begitu Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Eko. Pak Eko di Pekanbaru nih ya Pak? Iya, betul. Terima kasih Pak Eko. Udah lama juga nggak ketemu Pak Eko nih. Baik, kemudian selanjutnya Bapak Windra Surono. Baik, Pak Windra Surono.
Selamat siang, Pak Windra. Selamat siang, Pak Prima. Aduh. Apa kabar nih, Pak Windra? Alhamdulillah sehat. Pak Richard, Baik. kabar Pak? Baik, Ricardo, Pak. ya. Baik, Pak. Baik, Pak Windra. Baik ya. Oke, mungkin Ya, boleh, Pak. saya sedikit saya ingin bertanya pada tim. Jadi tadi kan membahas tentang pupuk nitrogen ya. Mungkin saya agak terlambat juga saya tadi joinnya. Jadi saya nggak ngikutin dari awal banget gitu ya kan. Mungkin saya ingin sedikit bertanya ini terkait dengan lahan eks banjir di kelapa sawit dan begitu. Beberapa bulan ini saya mengalami kendala itu di beberapa estate itu sering kebanjiran gitu Pak. Jadi dari kebanjiran itu menunjukkan gejala defisiensi nitrogen kan begitu. Tadi saya tengok memang tadi pemaparannya banyak di tanaman sayur gitu ya Pak ya. Kayak jagung, kayak apa gitu kan. Cuman tadi saya nengok ada dosis di kelapa sawit itu kalau nggak salah per hektarnya 300 berapa gitu tadi ya. Andai kata kami memang selama ini mencoba kan pakai pupuk urea gitu untuk mengatasinya gitu kan untuk yang lahan banjir ini. Tetapi kami terkendala itu ketika sudah siap aplikasi, kita pupuk, beberapa minggu kemudian hujan lebat datang, banjir, hilang gitu. Apakah dengan pupuk ini tadi kita bisa nggak memberikan efek yang cepat terhadap tanaman begitu? Arti kata dengan kandungan klor tadi itu dapat membuat pupuk ini terserap dengan tanaman, ketika dia banjir lagi itu sudah tidak ada masalah begitu. Mungkin itu pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Windra untuk pertanyaannya. Jadi begini Pak Windra, kenapa tadi memang banyak yang sayur, jagung, kemudian padi ya? Karena memang banyak saya handle di sana Pak Windra gitu. Kalau untuk sawit mungkin banyak dari Adi Prima sama Pak Ricardo seperti itu. Tapi memang kalau untuk dari saya Pak Windra ya, terkait dengan pupuk amonium klorida, kalau misalkan kita bicara untuk lahan yang banjir itu memang tetap riskan juga Pak. Maksudnya tetap riskan dalam artian kalau terkait dengan runoff, pencucian itu juga sangat berisiko seperti itu. Nah, solusinya seperti apa? Sebenarnya kita ada beberapa produk ini juga Pak terkait dengan antisipasi lahan seperti itu. Itu ada produk Plant Safe seperti itu. Mungkin nanti akan ada webinar lanjutan ya, Prima ya, gitu terkait dengan bahas itu. Itu akan banyak membantu terkait dengan lahan-lahan yang sifatnya mungkin rawan banjir dan lahan-lahan yang memiliki kemiringan yang cukup tinggi seperti itu Pak. Tapi kalau misalkan untuk amonium klorida, menurut saya sih sebenarnya memang tetap berisiko Pak untuk lahan-lahan yang banjir ya, karena memang itu resikonya lebih ke runoff-nya seperti itu Pak. Berarti masih apa juga lah ya, masih cenderung belum terlalu bisa cepat terserap gitu ya. Memang hanya menahan untuk penguapannya aja ya Pak ya. Betul, menahannya sebenarnya lebih ke sisi denitrifikasi tadi Pak. Jadi pengubahan nitrat ke N2 itu gitu. Jadi kan tadi ada proses pengubahan dari nitrat ke gas N2 itu. Nah, fungsi klornya itu sebenarnya menahan di sana sebetulnya. Jadi kalau misalkan pupuk AC diletakkan dibenam di dalam tanah ataupun mungkin juga diletakkan di permukaan tanah, itu proses denitrifikasinya yang akan ditahan seperti itu. Tapi kalau misalkan ada faktor seperti banjir, nah itu juga tetap ada risiko pupuk itu hanyut dan mungkin ada runoff juga seperti itu. Kalau selama ini kan kami mengatasinya itu kan ya dengan cara di pocket gitu kan Pak Brian kan? Ya. Kita cara di pocket. Kalau ini di pocket gitu aman juga nggak kira-kira? Nah, di pocketnya seperti apa? Ini kan banyak jenisnya ya Pak ya.
Biasanya kita pocket di piringan itu dengan 4,6 pocket gitu kan Pak. Baru kita timbun lah di kedalaman 20 cm lah kira-kira gitu kan. Ketika banjir itu bisa nggak ketika pocketannya itu bisa hilang juga nggak ketika dia banjir gitu kira-kira Pak? Kalau pocket sebenarnya kita juga mirip Pak sebenarnya dengan teknologinya PlaneSafe ya kalau dari kita. Jadi memang pupuk itu dikemas dalam pocket. Dan kalau memang dikemas dalam pocket itu sebenarnya meminimalisir juga Pak, meminimalisir dari kehilangan akibat banjir juga gitu. Dan ada beberapa mungkin Adi Prima bisa share juga mungkin di next webinar Pak terkait dengan penggunaan pocket untuk lahan-lahan banjir ya gitu. Nanti akan ada teknik-teknik tertentu dari Adi Prima untuk penggunaan PlaneSafe-nya itu dalam upaya mengantisipasi lahan-lahan banjir seperti itu Pak. Intinya sih kalau penggunaan pocket sebenarnya bagus juga untuk antisipasi kehilangan unsur hara itu Pak. Gitu. Oke, siap. Makasih banyak Pak Varian. Ya Pak Windra, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Windra. Aduh, senior saya nih. Pak Windra. Saya harus kita kalau belajar itu ke Pak Windra juga. Benar. Waduh, ilmu lapangannya, waduh. Iya. Ya Pak Windra, jadi memang kalau untuk amonium klorat sendiri kan kita memang fokusnya di penguapannya Pak, di volatilisasinya. Begitu, makanya kita ureanya sebagai substitusinya nanti ke amonium klorat. Begitu. Nanti tetap stay tune Pak di webinar kita. Nanti kita juga ada beberapa produk inovasi terbaru dari kita. Nanti kita discuss bareng lagi mengenai yang tadi mengenai pupuk pocket, kemudian ada beberapa inovasi lagi. Begitu Pak Windra. Siap Pak Windra ya. Kemudian ini ada juga pertanyaan dari Pak Ahmad Rafiq. Apa mau langsung menanyakan Pak? Apa mau saya bacakan saja? Cukup di chat itu aja Pak. Siap Pak Rafiq. Begini Pak Rian. Iya Pak. Dari Pak Ahmad Rafiq. Bagaimana efisiensi ke tanaman apabila amonium chloride dicampur bersama pupuk NPK? Begitu Pak. Oh iya, boleh. Jadi biasanya begini, kita lihat kasusnya juga dulu. Dari kasusnya dulu ya Pak Rafiq ya. Jadi untuk oh ya kalau boleh tahu Pak Rafiq ini mungkin dari tim Kaltim atau? Iya Pak, saya dari pupuk Kaltim Pak. Ya, dan untuk pengaplikasiannya mungkin lebih ke market tanaman semusim atau bagaimana Pak? Kita NPK 2 Pak ya produknya, subsidi sama non-subsidi. Terutama yang non-subsidi kita kebanyakan untuk tanaman musim panjang Pak. Oh, untuk musim panjang ya? Iya. Kalau yang non-subsidi, yang subsidi kita untuk tanaman pangan Pak. Sebenarnya ini juga Pak, kalau saya boleh sharingkan juga Pak, untuk NPK itu kan sebenarnya juga macam-macam ya, apa namanya, bahan bakunya ya Pak ya. Betul, jadi Pak. ada mungkin yang N-nya mungkin dari urea atau mungkin N-nya mungkin juga ada dari MAP ataupun ada juga dari AC juga Pak gitu. Jadi untuk efisiensinya mungkin kita juga harus melihat itu NPK-nya ini seperti apa gitu. Kalau misalkan memang dari NPK-nya ini banyak menggunakan urea gitu ya. Nah, mungkin bisa dari teknik pengaplikasiannya aja Pak. Jadi mungkin NPK bisa diaplikasikan di awal dengan harapan nanti urea yang tergandung dalam NPK itu bisa berproses dulu, kemudian nanti diberikan susulan dari pupuk AC-nya. Karena kan mengingat pupuk AC ini juga unsur N-nya itu mudah tersedia bagi tanaman seperti itu. Jadi untuk sebagai pupuk susulan sebenarnya pupuk AC ini juga sangat baik gitu Pak. Tapi kalau misalnya memang untuk NPK-nya sendiri itu bahan bakunya sudah dari amonium chloride, mungkin ya efektivitasnya mungkin hanya sebagai penambah saja gitu. Tidak terlalu banyak pengaruh, tinggal terkait sama dosisnya aja Pak. Seperti itu. Mungkin dari Pak Rafiq. Iya Pak, terima kasih. Sebenarnya kan sebagai informasi Pak ya, kita kan kalau untuk bikin pupuk NPK itu kan kita sumber N-nya sendiri kan dari urea sama DAP Pak. Oh ya, sama DAP ya. Kita belum pernah mencoba nih Pak kalau kita pakai amonium chloride. Hanya saja kan kita dosisnya itu kan kita tergantung ya. Kita belum tahu nih sebenarnya batas toleransi tanaman yang bisa diterima itu berapa Pak. Sehingga kalau kita tahu batas toleransi tanaman, kita bisa menghitung formulasi untuk bikin NPK Pak, kalau menggunakan amonium chloride. Oh gitu, ya.
Coba, kalau Ah. untuk tanaman untuk kloret sendiri Pak, kalau sebagai pupuk tunggal itu dia tergolong sebagai fast release apa slow release Pak ya? Sebenarnya lebih ke fast sih Pak, fast release juga Pak kalau untuk AC ini Pak. Jadi memang ketersediaannya kan cepat tersedia bagi tanaman, jadi memang tergolong ke fast release Pak. Kalau untuk terima kasih juga Pak untuk Pak Ahmad Raufik ya membuka apa maksudnya wawasan terkait dengan batasan kloret itu. Memang kalau batasan kloret ini belum ada literatur tertentu yang menunjukkan berapa sih batasannya dari komoditas tertentu ya. Nah, makanya kita juga perlu saling sharing lah Pak terkait itu Pak kalau misalkan memang ada literatur. Cuman yang saya ketahui Pak kalau yang kloret ini memang dia itu mudah tercuci juga di tanah. Jadi memang untuk kloret ini untuk beberapa lokasi mungkin cepat hilang seperti itu. Ya Pak, terima mungkin kasih Pak atas informasinya Pak. Oh ya, siap Pak. Terima kasih Pak Ahmad Raufik. Berikutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu? Barangkali ini Pak Varian. Saya masih mengenai fungsi klorida utamanya Pak Varian. Yang seperti dari proses nitrifikasinya, kemudian juga denitrifikasinya. Sebenarnya fungsi utama dari klorida ini apa gitu dan kenapa disandingkan dengan amonium gitu Pak Varian? Iya, sebenarnya kalau kenapa disandingkan dengan amonium, sebenarnya kita bicara soal terkait dengan bentuk amonium kloret ini sendiri gitu. Jadi kan kalau amonium kloret ini kan kimianya kan NH4Cl ya. NH4Cl. Jadi memang dari bentuknya dari kimianya memang seperti itu. Jadi bukan disanding-sandingkan tapi memang bersandingan. Kemudian terkait dengan fungsi klornya itu sendiri, klor ini sebenarnya menekan aktivitas bakteri itu untuk yang bakteri terkait dengan denitrifikasi sebenarnya. Jadi karena memang amoniumnya ini sudah cepat tersedia bagi tanaman dengan adanya klor yang menekan aktivitas bakteri tersebut. Jadi amonium ini tanaman ini sebenarnya ibaratnya diberikan waktu untuk menyerap amonium ini lebih lama seperti itu. Jadi kenapa ketersediaannya menjadi lebih tahan ya? Terkait dengan dosisnya juga tadi kita lebih kalau misalkan kita hitung per N-nya itu lebih sedikit ya karena efektivitas untuk penyerapan N dalam bentuk amonium ini lebih baik dengan dibantu fungsi klornya untuk menekan bakteri untuk mengubah amonium ini nanti ke nitrat, kemudian ada denitrifikasi juga seperti itu. Sama mungkin kaitannya kalau fungsi klor lagi saya ingatkan terkait dengan asam-asaman tadi. Yang asam-asaman tadi itu, jadi menekan asam organik yang dikeluarkan oleh akar sehingga patogen-patogen penyebab busuk akar itulah juga menjadi terhambat juga aktivitasnya. Sehingga biasanya lebih tahan terhadap busuk akar seperti itu. Mungkin gitu, Prima. Baik. Ya, sedikit mau menambahkan Pak Prima terkait yang klorida tadi. Sebenarnya kan seperti yang kita ketahui, sebenarnya si hara klorida ini kan merupakan juga hara mikroesensial ya, yang berguna untuk pertumbuhan tanaman. Dan dia juga berfungsi osmotik, pembatasan ion untuk transport kation, dan pengaturan pembukaan stomata. Nah, seperti yang kita ketahui, klorida ini diambil tanaman sebenarnya dalam bentuk ion Cl negatif dalam larutan tanah, dan bentuk dalam tanaman itu ya Cl negatif juga. Ini ada literatur dari Maxner 1995. Beliau menyebutkan bahwa kisaran optimal konsentrasi dalam tanaman sebenarnya untuk klorida itu 0,3 sampai 1 gram per kilogram bobot kering tanamannya. Seperti itu. Jadi menyambung dari Pak Ahmad Raufik tadi, toleransi itu sebenarnya selain dari tanah mungkin bisa kita ukur di kandungan berat bobot kering dari tanaman itu sendiri gitu. Mungkin perlu ditambahkan juga Pak Varian terkait. Jadi kan yang cukup menarik dan perlu kita ketahui bersama itu terkait pembagian klasifikasi tanaman yang toleran, tidak toleran, dan agak toleran seperti itu. Mungkin
Pak Varian bisa sharingkan terkait mungkin yang agak toleran nih Pak Varian. Mungkin kan seperti ada tadi pada tanaman kentang seperti itu, pemakaian dari 100% amonium dari 100% kebutuhan nitrogen itu kira-kira sebaiknya amonium klorida itu di berapa persen dan kira-kira pengaplikasiannya seperti apa gitu Pak Varian. Ya, terima kasih masukannya Pak Ricardo. Jadi untuk kasus ini memang kita juga terus melakukan percobaan ya. Dan untuk yang di Bima, kemarin kita punya distributor di Bima memang sedang proses percobaan juga untuk tanaman bawang. Sebenarnya kalau tanaman bawang itu tadi kan masuk klasifikasi yang tidak toleran ataupun toleran tapi dalam kadar rendah seperti itu. Jadi kita sedang uji coba di sana, uji coba untuk pencampuran dosisnya. Jadi katakan petani biasanya di sana menggunakan 300 kilo gitu ya, 300 kilo urea gitu. Kita coba berinovasi, kita hitung nitrogennya berapa, katakan dari 300 kan, coba saya ini ya ada 138 kilo lah, 138 kilo nitrogen seperti itu ya. Nah ini kita langsung bagi saja, yang 138 ini kita bagi 4, jadi ketemu kira-kira sekitar 34,5 kilogram nitrogen seperti itu. Nah 34,5-nya ini nanti kita konversikan menjadi sumbernya itu dari sumber pupuk amonium klorida seperti itu. Jadi ibaratnya dari 100% dosis totalnya itu kita alokasikan 3/4-nya itu dari urea, kemudian 1/4-nya kita gunakan dari AC. Nah ini sedang kita coba uji coba, mungkin untuk hasilnya kita bisa sharingkan lebih lanjut nanti kalau udah ada hasilnya ya Pak Ricardo ya. Ya, siap. Gitu. Thank you, Pak. Ibaratnya intinya sih pada intinya amonium klorida ini sebagai campuran kalau untuk untuk tanaman-tanaman yang kapasitasnya toleran dalam tingkat rendah ataupun tidak toleran ya. Seperti itu, Pak. Jadi sesuai informasi yang Bapak Varian berikan tadi, memang paling rekomendasi bisa penggunaan 100% itu yang umum di kita itu tanaman pangan seperti padi dan jagung, Pak Varian ya. Betul. Tanaman sawit juga termasuk gitu kalau untuk toleran ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Ricardo. Ini ada pertanyaan lagi Pak Varian dari Bapak Rudi Hartawan. Izin bertanya, apakah klorida pada amonium klorida sama dengan pada kalium klorida atau KCl? Atau biasa disebut MOP, muriate of potash? Ya, kalau untuk CL-nya yang di dalam amonium klorida sama kalium klorida itu sama Pak sebenarnya. Jadi untuk segi fungsinya itu juga sama. Makanya untuk lahan-lahan yang tanaman-tanaman yang toleran terhadap klorida seperti jagung, kemudian seperti padi, sawit juga, itu kita berani merekomendasikan penggunaan AC dengan dibarengi penggunaan KCl untuk mengoptimalkan pemupukan itu. Jadi sama-sama untuk fungsinya terkait dengan penekanan pengubahan nitrogen itu sendiri tadi. Gitu. Jadi harapannya nanti akan lebih efektif ketika diaplikasikan bersama juga seperti itu. Baik, begitu Pak Rudi Hartawan. Apa cukup jelas Pak Rudi? Ya, sama-sama terima kasih Pak Varian. Begitu. Siap Pak Rudi. Jadi memang amonium klorida ini bisa fleksibel dan bisa diterapkan walaupun bisa paralel dengan pupuk yang lain juga begitu ya Pak berarti ya? Betul. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada yang ingin memberi masukan? Siap. Barangkali tidak ada lagi ya. Baik, bila begitu, barangkali demikian untuk pemaparan dari Bapak Varian. Barangkali Bapak Varian ada ingin memberikan closing statement Pak untuk webinar kali ini? Ya, terima kasih kesempatannya Pak Adi. Jadi pada intinya sebenarnya kita untuk webinar ini mengenalkan amonium klorida itu bisa juga sebagai substitusi ketika memang pupuk-pupuk utama, katakan sumber N ini yang di Indonesia umumnya urea ataupun ZA itu mengalami keterbatasan.
Atau mungkin juga ada yang tertarik untuk mensubstitusi 100% ketika Bapak Ibu memang kegiatannya sehari-harinya itu membudidayakan tanaman-tanaman yang toleran klorida seperti itu. Jadi harapannya kita sama-sama semua saling terupdate, terbarui terkait dengan ilmu terkait pupuk ini juga, sehingga kita sama-sama menuai manfaat dari kegiatan ini begitu. Terima kasih untuk semuanya, kembali ke Pak Adi Prima gitu. Ya, terima kasih Pak Varian. Baik, itu tadi pemaparan dari Bapak Varian. Kemudian saya ingin merangkum sedikit mengenai pemaparan dari amonium klorid ini. Beberapa poin itu, yang pertama, pupuk amonium klorid merupakan pilihan sebagai substitusi untuk pupuk urea. Gitu. Kemudian nitrogen diserap tanaman dalam bentuk amonium dan nitrat. Ini yang sangat penting digarisbawahi. Kemudian dalam penerapan amonium klorid ini harus memperhatikan tanamannya juga, di mana amonium klorid ini terdapat tanaman yang tidak toleran klorida seperti kakao, jeruk, kemudian toleran klorida dengan kadar yang rendah itu seperti kopi dan juga kentang, dan ada juga yang toleran klorida itu seperti tanaman kelapa sawit dan juga jagung begitu. Dan yang terakhir ini ada klorida. Kenapa harus klorida? Kenapa harus amonium klorida? Karena klorida ini dapat menekan asam organik yang dikeluarkan oleh akar. Jadi sehingga mengurangi potensi untuk busuk pangkal akar pada tanaman. Begitu. Jadi banyak sekali manfaat dari amonium klorida dan sebagai salah satu pertimbangan untuk substitusi di pupuk urea. Begitu. Bapak dan Ibu sekalian, kita di sini juga nantinya akan men-share mengenai materi kita. Bapak dan Ibu sekalian juga boleh memberikan emailnya di kolom chat. Nantinya kita akan mengirim untuk file yang sudah dipaparkan untuk sebagai referensi kita bersama. Itu, dan Bapak dan Ibu juga bisa langsung add fanpage kita di Sahabat Bumi Ijo. Kemudian juga bisa cek langsung di profile Facebook kita di Bumi Ijo Learning Center. Dan kita juga ada update untuk segala informasi yang berhubungan dengan produk kita, yaitu di Instagram Bumi Ijo, boleh langsung di-follow. Dan bila ada pertanyaan seputaran dengan pertanian, kemudian produk-produk inovasi kita, boleh langsung chat di kolom yang tersedia di situ. Begitu. Nah, demikian untuk webinar kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan kita tetap terus bisa berdiskusi bersama. Dan tetap stay tune untuk informasi webinar kita selanjutnya, karena di sini webinar kita dengan tujuan terus continuous, terus berseris. Begitu. Saksikan terus nanti untuk di informasi-informasi lainnya di Facebook kita dan Instagram kita. Begitu. Begitu saja. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Stay safe, social distancing. Jangan lupa pakai masker juga. Salam sehat dan salam Bumi Ijo. Jaya terus agrikultur Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.